Hai Sobat Pintar, jumpa lagi nih hari ini bersama Kak Kiki yang akan menemani Sobat Pintar di rumah untuk latihan soal-soal mata pelajaran biologi tentang klasifikasi makhluk hidup dan keanekaragaman hayati. Nah, jangan lupa ya Sobat Pintar di rumah untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sekarang Sobat Pintar di rumah siapkan alat tulis dan catatannya ya. Kita mulai dengan soal berikut ini dalam waktu 30 detik. Pada sistem klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup yang memiliki ciri eukariotik, bersel banyak, dan dapat berfotosintesis dikelompokkan dalam kingdom Nah, Sobat Pintar, sekarang kita coba untuk membahas soal berikut ini ya. Yang ditanyakan di sini adalah pada sistem klasifikasi 5 kingdom. Untuk sistem klasifikasi sendiri ada beberapa jenis. Yang untuk 5 kingdom pertama kali diperkenalkan oleh Whittaker pada tahun 1969. Ada juga yang terbaru itu adalah klasifikasi 7 kingdom. Itu diperkenalkan oleh Ruggiero dan kawan-kawan pada tahun 2015. Untuk 5 kingdom sendiri itu ada beberapa pembagian. Yang pertama yaitu pastinya yang paling sederhana yaitu Monera. Ini yang paling sederhana jika diurutkan dari nomor 1. Kemudian yang lebih kompleks lagi yaitu Protista. Ini untuk yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah fungi. Kemudian yang keempat Plantae, yang kelima Animalia. Dia yang paling kompleks. Nah, di sini disebutkan ciri-cirinya eukariotik. Kemudian bersel banyak dan dapat berfotosintesis. Pastinya yang dapat berfotosintesis adalah yang memiliki klorofil. Dia memiliki klorofil. Nah, satu-satunya yang mungkin memiliki klorofil adalah kelompok kingdom Plantae. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat untuk Animalia. Animalia yang A, dia sifatnya adalah multiseluler. Kemudian dia juga heterotrof. Heterotrof di sini maksudnya tidak bisa membuat makanan sendiri seperti layaknya Plantae yang mampu berfotosintesis. Kemudian dia tidak memiliki dinding sel. Seperti layaknya Plantae yang memiliki dinding sel. Kemudian Protista ini bisa multi atau uni. Maksudnya multiseluler atau uniseluler. Kemudian dia hidup bebas ataupun parasit. Kemudian dia juga bisa bersifat heterotrof maupun autotrof. Protista ada juga yang memiliki klorofil, tapi dia uniseluler, jadi dia sifatnya autotrof. Kemudian yang fungi ini ciri khasnya tubuhnya berupa hifa. Dia tidak mampu membuat makanan sendiri karena tidak berklorofil. Jadi dia sifatnya heterotrof. Kemudian bisa multiseluler ataupun uniseluler. Kemudian yang Monera ini yang paling sederhana.
dia adalah prokariotik. Jadi inti selnya belum memiliki membran plasma. Dia reproduksinya secara aseksual. Kemudian sifatnya karena paling sederhana pastinya uniseluler. Nah, itu tadi pembahasannya Sobat Pintar. Kita lanjut lagi Sobat Pintar ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini ya. Di bawah ini yang termasuk tumbuhan paku adalah Sobat Pintar, kita coba bahas soal berikut ini ya. Yang ditanyakan adalah tumbuhan paku. Disebut juga dengan Pteridophyta. Nah, tumbuhan paku ini mengalami metagenesis. Dia memiliki generasi gametofit dan juga sporofit. Tapi untuk yang dominan tumbuhan paku adalah generasi sporofitnya. Kalau tumbuhan lumut kebalikannya, yang biasa terlihat atau yang dominan adalah untuk generasi gametofitnya. Jadi yang pertama kita lihat adalah Amarsanthia, dia termasuk lumut hati. Kemudian yang Polytrichum dia disebut juga lumut daun. Yang Usnea ini adalah fungi atau jamur. Kemudian Selaginella ini adalah paku. Kemudian yang terakhir Menium dia juga lumut. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau yang tumbuhan paku adalah yang D, Selaginella. Sobat Pintar, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, coba kerjakan soal berikut ini. Berikut ini adalah beberapa ciri arthropoda. Yang merupakan ciri-ciri udang adalah sekarang kita bahas sama-sama ya Sobat Pintar. Yang ditanyakan di sini adalah ciri arthropoda. Arthro ini artinya segmen atau buku. Sedangkan poda adalah kaki. Jadi untuk arthropoda merupakan hewan yang kakinya berbuku-buku atau bersegmen. Poda ini kaki. Kemudian yang ditanyakan adalah udang. Arthropoda di sini merupakan suatu filum. Ini filum itu setara dengan divisi. Kalau filum ini untuk anggota Animalia, kalau divisi biasa digunakan untuk plante ataupun fungi. Jadi untuk filum Arthropoda ini yang pertama kita lihat tubuh terlindung oleh rangka luar. Ini benar karena arthropoda untuk udang dia termasuk dalam kategori krustase. Krustase. Nah, selain udang dia ada juga lobster dan
kepiting. Seperti yang kita ketahui bahwa dia memiliki kulit yang keras, dia untuk melindungi dirinya. Jadi nomor 1 ini benar. Yang kedua, tubuh terdiri atas kepala, dada, dan perut. Ini kurang tepat. Untuk yang ketiga, kepala dan dada menyatu membentuk suatu yang dinamakan sefalotoraks. Sefal ini kepala, toraks itu dada. Jadi untuk krustase, filum Arthropoda, subfilum dengan subfilum krustase, ini dia memiliki bagian kepala dan dada menyatu. Selain kepala dan dada menyatu yang dinamai sefalotoraks, bagian yang juga menyusun udang adalah abdomen. Abdomen ini merupakan bagian dari perut. Jadi yang nomor 3 ini benar ya sobat pintar. Kemudian yang keempat, abdomennya tidak bersegmen. Padahal untuk krustase dia memiliki abdomen yang bersegmen. Jadi salah. Nomor 5, pada segmen abdomennya terdapat sepasang kaki. Nah, ini benar. Pada tiap segmennya terdapat sepasang kaki. Totalnya itu adalah 5 pasang. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5. Yang B. Nah sobat pintar, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, kita saksikan dulu yuk video berikut ini tentang beberapa jurusan yang bisa sobat pintar ambil ketika sobat pintar ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi nanti. Jurusan yang pertama yang terkait dengan ilmu biologi adalah jurusan biologi atau biasa disebut dengan biologi murni. Nanti apabila sobat pintar lulus akan memiliki gelar SSI atau Sarjana Sains. Jadi untuk jurusan biologi ini sobat pintar akan mendalami ilmu yang terkait dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Kita apabila masuk pada jurusan ini didesain untuk menjadi seorang peneliti pada bidang biologi. Ada beberapa bidang minat yang bisa sobat pintar tekuni karena jurusan ini merupakan jurusan yang sangat luas. Ada bidang minat zoologi, ada juga ekologi terkait lingkungan, kemudian botani apabila sobat pintar berminat untuk di bidang tumbuhan, dan juga mikrobiologi apabila terkait dengan makhluk hidup kecil seperti bakteri. Mata kuliah yang disediakan yaitu fisiologi tumbuhan, ada juga fisiologi hewan, biologi molekuler, juga mikrobiologi lingkungan, dan juga biologi sel, ada juga ekologi tanah. Itu beberapa mata kuliah yang bisa diambil. Kemudian untuk kampus-kampus yang bisa menyediakan jurusan ini, jurusan biologi, salah satu kampus terbaik adalah Universitas Negeri Semarang. Ada juga di Universitas Negeri Malang. Kemudian ada juga Universitas Erlangga Surabaya. Jurusan yang kedua adalah jurusan pendidikan biologi. Nanti apabila sobat pintar lulus akan memiliki gelar SPD atau Sarjana Pendidikan. Nah, sobat pintar apabila mengambil jurusan ini itu dipersiapkan untuk menjadi tenaga pengajar dari mata pelajaran biologi dan sains atau IPA. Jadi nanti sobat pintar selain mendapatkan ilmu tentang biologi juga mendapatkan ilmu tentang bagaimana menjadi seorang pengajar yang baik. Selain mata pelajaran yang bisa diambil nanti adalah biologi dasar, ada juga untuk pengantar pendidikan dan strategi pembelajaran. Ada juga yang sama seperti biologi murni yaitu biologi sel. Ada juga tentang pengetahuan laboratorium. Itu mata kuliah yang bisa sobat pintar ambil. Dan nanti sobat pintar
kerjanya bisa menjadi guru atau tentor, bisa juga ahli biologi. Nah, kampus-kampus terbaik yang menyediakan jurusan ini adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Ada juga UNESA Surabaya, Universitas Negeri Malang juga menyediakan. Nah, Sobat Pintar, itu tadi untuk perbedaan antara jurusan biologi dan pendidikan biologi. Jadi Sobat Pintar sudah punya bayangan kan nanti minatnya kemana. Masih ada lagi loh beberapa jurusan yang terkait dengan ilmu biologi. Tunggu di episode berikutnya ya. Saksikan terus makanya live di fitur AP Live. Tetap semangat ya Sobat Pintar, kita lanjutkan lagi. Apabila ada yang kurang dimengerti bisa langsung diskusikan di bawah. Dalam waktu 30 detik, coba kerjakan soal berikut ini. Manakah di antara pernyataan ini yang tidak benar? Kita bahas sama-sama ya Sobat Pintar, gimana? Gampang kan soal berikut ini? Kita coba lihat untuk pilihan jawaban A. Kita cek apakah benar atau salah. Jadi untuk penicillium itu merupakan suatu jenis fungi. Dia masuk dalam kingdom fungi. Dia mampu menghasilkan antibiotik yang namanya penisilin. Jadi antibiotik ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri lain. Jadi penicillium ini adalah merupakan salah satu spesies dari kingdom fungi yang sangat penting untuk dunia farmasi karena dia mampu menghasilkan antibiotik. Jadi jawabannya di sini salah karena yang dicari adalah yang tidak benar. Jangan sampai keliru ya Sobat Pintar. Untuk yang B, Amanita merupakan jamur penghasil racun. Jadi Amanita dia fungi. Dia termasuk pada divisi Basidiomycetes. Karena di sini tubuhnya bisa dilihat dengan kasat mata. Dia bertubuh besar. Yang bisa kita lihat biasanya adalah contohnya jamur tiram, itu juga Basidiomycetes. Dia besar. Untuk penicillium ini dia tidak bisa diamati dengan kasat mata, dia kecil. Kemudian dia juga menghasilkan racun, jadi dia tidak edible, tidak bisa dimakan karena menghasilkan racun yang namanya alpha-amanitin. Jadi ini salah ya Sobat Pintar. Kemudian yang C, jamur yang digunakan untuk pembuatan tempe adalah Rhizopus. Nah, ini adalah benar. Spesiesnya yang biasa digunakan adalah Rhizopus microsporus. Ini untuk pembuatan tempe. Dia termasuk dalam divisi Zygomycetes. Kemudian yang D, Phytophthora infestans merupakan Basidiomycota yang parasit. Dia termasuk dalam kategori fungi juga. Dia benar parasit, tapi dia bukan Basidiomycota, tapi dia termasuk dalam Heteroconthophyta. Jadi yang ini benar ya Sobat Pintar. Pythium merupakan spesies penyebab rebah semai. Ini benar karena dia menyerang parasit yang menyerang akar. Dia menyerang akar sehingga menyebabkan rebah semai.
dia sama. Divisinya adalah heterokontopita. Ini berarti salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi yuk Sobat Pintar ke soal berikut ini. Kak Kiki kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Berikut adalah beberapa stadium dari daur hidup Aurelia. Urutan dari daur tersebut adalah Nah Sobat Pintar, kita sekarang coba bahas soal ini ya. Kita cek apakah jawaban Sobat Pintar di rumah benar atau salah. Jadi yang ditanyakan adalah daur hidup Aurelia. Aurelia adalah ubur-ubur. Nah, ubur-ubur memiliki beberapa daur hidup. Yang pertama dia hidup bebas dan juga melekat pada substrat. Urutannya yang pertama adalah zigot, ini yang pertama. Kemudian dia membentuk planula, yang kedua. Setelah planula dia akan berkembang menjadi skifistoma, ini yang ketiga. Setelah skifistoma dia akan membentuk polip. Polip ini yang keempat. Kemudian berkembang menjadi evira, ini yang kelima. Dan evira nanti akan membentuk medusa dewasa, ini yang keenam. Jadi urutannya adalah 6, 4, 2, 1, 3, dan 5. Ini yang D. Untuk yang hidup bebas adalah yang medusa, zigot, dan planula. Ini hidup bebas. Yang ini hidupnya melekat pada substrat. Gimana Sobat Pintar? Benar atau salah? Sobat Pintar di rumah masih semangat kan ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, kerjakan soal berikut ini. Bentuknya seperti kuping. Biasanya hidup pada kayu-kayuan atau tumbuhan yang telah lapuk. Tubuh buahnya berwarna kecoklatan dan jamur ini dapat dimakan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jamur ini dapat dikelompokkan dalam divisi Kita bahas sama-sama yuk Sobat Pintar untuk soal berikut ini. Yang ditanyakan adalah dari kingdom fungi. Jadi pada fungi dibagi menjadi beberapa divisi. Ada Deuteromycota, Basidiomycota, Zygomycota, dan satu lagi yang tidak disebutkan yaitu Ascomycota. Jadi 4 divisi ini dibagi berdasarkan jenis reproduksi seksualnya atau generatifnya. Yang 2 D dan E di sini dia termasuk dalam protista yang mirip jamur. Mengapa dikatakan mirip protista, mirip jamur? Karena dia memiliki spora berflagela. Nah, untuk Ascomycota dia
reproduksi seksualnya membentuk yang namanya askospora. Kemudian yang A, dia apabila masuk divisi ini, dia reproduksi seksualnya belum diketahui. Kemudian yang B, Basidiomycota, dia reproduksi seksualnya membentuk spora jenis Basidiospora. Untuk yang C, dia membentuk zigospora. Nah, yang memiliki ciri berbentuk seperti kuping, dia tubuh buahnya terlihat, kemudian biasa tumbuh di kayu-kayuan dan batang yang telah lapuk. Dia biasanya juga bisa dimakan, contohnya jamur tiram, itu termasuk dalam kelompok Basidiomycota. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang B. Kita lanjut lagi yuk Sobat Pintar ke soal berikutnya. Kak Kiki kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Tumbuhan lumut ada yang berumah satu. Artinya, oke Sobat Pintar, kita coba bahas soal ini ya. Yang ditanyakan adalah tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, tumbuhan lumut ini berdasarkan letak gametnya ada yang berumah satu dan berumah dua. Jadi gamet di sini, gamet jantan disebut antheridium, ini adalah gamet jantan. Kemudian archegonium di sini adalah gamet betina. Dikatakan berumah satu apabila antheridium dan archegonium terdapat pada satu talus yang sama. Kemudian dia dikatakan berumah dua apabila antheridium dan archegonium, sel gamet jantan dan sel gamet betinanya terpisah. Dia terdapat pada talus yang berbeda. Jadi ini namanya lumut yang berumah dua. Yang A, dia berumah satu. Sama seperti tumbuhan paku, tumbuhan lumut ini mengalami metagenesis. Tapi yang dominan adalah yang fase gametofit. Jadi tumbuhan lumut yang biasa kita lihat adalah pada fase gametofitnya ya. Jangan lupa Sobat Pintar. Nah, untuk jawaban soal ini adalah yang A. Gimana? Gampang kan Sobat Pintar? Nah Sobat Pintar, itu tadi untuk latihan soal-soalnya ya. Semoga latihan tadi bermanfaat untuk persiapan ujian nasional Sobat Pintar di rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Bye-bye.